Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin aku Zafira Sujalianti, NIM 2204883. Aku dari Prodi Pendidikan Teknik Bangunan Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, di sini aku mau jelasin tentang bagaimana cara menghitung rangka batang dengan Cremona. Nah, di sini aku udah gambar rangka batangnya. Diketahui P1 sampai dengan P7 sama dengan 2,67 Newton. Nah, P1 sampai P7-nya ini adalah beban dari atap ke gording. Nah, ini P1 sampai P7. Nah, ini yang biru ini merupakan beban dari atap ke gording. Bebannya dari atas ke bawah dengan skala gaya 1:10. Nah, di sini ada langkah-langkah kremonannya, yaitu menggambar semua gaya batang, baik beban aksi, reaksi tumpuan, maupun gaya batang. Nah, menggambar gaya batang, semua gaya batang, nah ini gaya batang diwakilkan dengan A1, B1, C1, dan seterusnya. Nah, yang merah ini adalah gaya batang. Lalu, P1 sampai dengan P7 adalah beban aksi. Nah, P1 sampai dengan P7 adalah beban aksi. Sedangkan RAP dan RBP adalah reaksi tumpuan. Nah, ini RAV arahnya ke atas. Nah, ini RBP. Sama juga arahnya ke atas. Nah, RAP ini dihasilkan dari penjumlahan P1 dan P7 yang dijumlahkan lalu dibagi dua. P1 dan P7 dijumlahkan lalu dibagi dua. Menjadi RAV dan RBV. Langkah yang kedua yaitu mengcopy semua gambar per titik kumpul yang akan disusun kremonanya. Mengcopy gambar per titik kumpul yang akan disusun kremonanya. Jadi, copy dulu si gambarnya. Nah, misal kita mau menghitung titik kumpul A. Jadi, kita copy dari sini sampai sini. Di copy, lalu nanti akan seperti ini. Nah, ini akan memudahkan kita untuk menggambar arahnya ya. Nah, terus langkah yang ketiga adalah dalam satu titik kumpul dimulai dengan menyusun dari gaya yang telah diketahui, berlanjut hingga dua gaya yang belum diketahui. Nah, karena titik kumpul A ini udah ada eh, gaya yang diketahui, yaitu P1 dan RAP, maka kita akan mendahulukan titik kumpul A untuk eh, digambar dan diketahui arahnya. Nah, biasanya jika beban aksi di atas, maka penyusunan kremona berputar searah jarum jam, semisal beban atap, angin, namun berbeda untuk beban plafon karena beban aksinya di bawah, maka penyusunan kremonanya berputar kebalikan arah jarum jam. Nah, karena beban aksinya ini atau P1 ini berada di atas, jadi kita akan menghitung searah jarum jam. Langkah keempat yaitu mengawali penyusunan dari titik tangkap awal, kemudian berlanjut sesuai jumlah gaya batang yang akan disusun, kemudian diakhiri dengan menutup arah garis kepada titik tangkap awal semula. Langkah yang kelima memberikan tanda plus atau minus kepada garis yang telah dihitung, lalu mengukur panjang garis tersebut dengan aturan menjauhi titik kumpul bernilai positif atau tertarik, mendekati titik kumpul bernilai negatif atau tertekan. Langkah yang keenam yaitu langkah kedua sampai kelima dilakukan terus-menerus hingga selesai semua titik kumpul. Cara yang baik dalam menentukan titik kumpul yang bisa disusun adalah terdapat dua gaya batang yang belum diketahui. Nah, terus langkah yang 7, jika penyusunan, pengukuran, dan penandaan plus atau minus telah selesai, maka hasil kremona dapat disusun dalam sebuah tabel gaya batang untuk selanjutnya memudahkan di cross-check baik dengan perhitungan potongan liter atau dengan software. Nah,
Karena di sini aku mau jelasin tentang Cremona aja. Jadi kita akan menggunakan langkah ke-1 sampai langkah ke-6. Nah, kita mulai aja dari eh, ini langkah kedua, karena tadi ini langkah ke-1 udah. Langkah kedua adalah mengcopy gambar. Nah, ini udah di-copy. Lalu dalam satu titik kumpul dimulai dengan menyusun dari gaya yang telah diketahui berlanjut hingga dua gaya yang belum diketahui. Nah, karena titik kumpul A udah ada gaya yang sudah diketahui yaitu P1 dan RAV. Maka kita akan mulai dari RAV terlebih dahulu. Jadi RAV, nah di sini gayanya kan ke atas. Jadi kita tarik dari sini ke atas. Pokoknya uh, ini dimensinya harus sama ya teman-teman. Dari sini ke sini harus sama kayak ini. Lalu dilanjutkan dengan P1, karena P1 sudah diketahui arahnya ke bawah. Jadi dari RAV ini ke atas ini, lalu dilanjutkan dengan RAV ke bawah sampai sini. Lalu dari sini eh, kita ke A1. Nah, A1 ini arahnya bisa ke sini dan bisa ke atas. Nah, teman-teman kita baca dulu ya. Nah, langkah yang keempat mengawali penyusunan dari titik tangkap, kemudian titik tangkap awal, kemudian berlanjut sesuai jumlah gaya batang yang akan disusun, kemudian diakhiri dengan menutup arah garis kepada titik tangkap awal semula. Nah, karena kita harus menutup titik tangkap awal semula, nah di sini kan titik tangkap awal semulanya. Jadi kita uh, putuskan bahwa A1 ini arahnya ke bawah, karena dia harus menutup titik kumpul ini. Jadi dari A1 ke bawah, lalu dilanjutkan dengan B1. B1 ini bisa ke sini, bisa ke sini. Nah, karena kita harus menutup titik titik eh, titik yang ini, jadi B1 arahnya ke sini, menutup titik tangkap awal. Jadi RAV ke atas, dilanjutkan dengan P1 ke bawah, lalu dilanjutkan dengan A1, ketarik ke sini, lalu B1 menutup RAV. Nah, di sini lalu kita buat penandaan plus minus atau positif dan negatif. Nah, karena A1 ini arahnya ke bawah, mendekati titik kumpul A, maka A1 adalah negatif. Nah, jadi bedain ya teman-teman, kalau ini titik tangkap awal, kalau ini titik kumpul. Jadi, nah A1 kan gini, ke bawah. Ini berarti kan mendekati. Nah, maka A1 adalah negatif atau min, dan B1 adalah positif. Karena B1 yang ini, kan B1 arahnya bukan ke sini kan. B1 itu arahnya dari sini ke sini. Maka B1 itu menjauhi titik kumpul A. Nah, ini kan. B1 dari sini ke sini, maka B1 adalah positif. Dan sudah, kita lanjutkan ke titik kumpul yang kedua. Nah, ini ya teman-teman, yang hijau ini disebut titik kumpul. Nah, kita mau menghitung titik kumpul H dulu atau C dulu. Karena di langkah Remona tadi kita harus uh, mendahulukan yang dua yang belum diketahui. Nah, kalau misalnya kita yang H, ini kan yang diketahuinya banyak. Jadi, kita mendahulukan yang titik kumpul C dulu. Nah, titik kumpul C ini ada B1 yang sudah diketahui. Nah, jadi kita copy dulu ini, lalu pindahkan ke sini. Nah, nanti akan jadi seperti ini.
Nah, B1 akan seperti ini. Titik kumpul C akan seperti ini. Jadi dimulai dengan B1. Nah, B1. Jadi kan dimulai dari titik kumpul dulu. B1 itu dari sini ke sini. Karena B1 nilainya positif seperti ini, maka B1 menjauhi titik kumpul C. B1 ke arah sini akan menjauhi, maka B1 ke arahnya sini. Jadi dari sini ke sini menjauhi titik kumpul C, lalu dilanjutkan dengan C1. C1 ini bisa ke atas dan bisa ke bawah. Nah, karena dari langkah Cremona tadi, kita harus menutup titik tangkap awal. Titik tangkap awalnya kan ada di sini. Maka C1 sama dengan 0. Karena bisa ke sini dan bisa ke sini. Maka C1 adalah 0 karena berdiam di sini. Lalu dilanjutkan dengan B2. Nah, B2 ini positif. Kenapa? Karena B2 juga arahnya ke sini. Menutup titik tangkap awal. Jadi dari B1 ke C1. Dari C1 ke B2. B2 kan harus menutup ke sini. Maka B1 dan B2 adalah positif. Dari B1, tarik ke sini. C1 0, C1 ada di sini. Lalu ke B2. B2 dari sini ke sini. Nah, dari sini ke sini arahnya. Menjauhi titik kumpul C. Maka B1 dan B2 adalah sama, yaitu positif. Nah, langkah yang ketiga yaitu menghitung. Maaf, maksudnya kita gambar titik kumpul yang ketiga, yaitu titik kumpul H. Nah, kita copy yang ini, lalu kita pindahkan ke bawah untuk memudahkan mengetahui arahnya. Nah, jadi kita dimulai dari titik kumpul yang ini, maksudnya dari gaya batang A1, dari sini, gaya batang A1 dari sini, lalu kita tarik menjauhi, atau kita tarik mendekati titik kumpul H. Nah, karena A1 tadi kan negatif, negatif itu kan mendekati titik kumpul, maka dari A1 ini tuh mendekati, jadi arahnya ke atas. Karena ini titik kumpulnya kan, mendekati titik kumpul. Nah, A1 ke atas, nah berarti A1 itu negatif. Lalu dilanjutkan dengan P2, karena P2 arahnya sudah diketahui yaitu ke bawah. Nah, dilanjutkan dengan P2 ke bawah, lalu dilanjutkan dengan A2. Kan A1, P2, dilanjutkan dengan A2, kan harus searah jarum jam, maka dari sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Nah, lalu A2, A2 itu, nah ini arahnya sama, bisa arahnya ke bawah. Nah, A2 itu sebenarnya bisa ke atas atau ke bawah. Tapi karena di langkah Cremona tadi harus menutup titik tangkap awal, maka A2 arahnya ke bawah. Nah, A2 ke bawah, kalau ke bawah kan tarikannya berarti dari sini ke sini. Nah, kalau dari sini berarti dari sini ke sini, itu mendekati titik kumpul. Maka A2 negatif. Lalu dari A2 dilanjutkan dengan C2. C2 yaitu arahnya bisa ke bawah, bisa ke atas. Nah, karena uh, C2 ini harus menutup titik tangkap awal, maka C2 arahnya ke atas. Nah, ke sebelah sini ya. Jadi, C2 tarikannya dari sini ke sini. Berarti mendekati titik kumpul atau
negatif. Nah, jadi C2 sini. Nah, terus dilanjutkan dengan C1. Nah, karena C1 ini tadi udah diketahui kalau C1 sama dengan 0, maka C1 hanya di sini. Di titik ini. Karena C1 0, tidak kemana-mana. Ulang ya, jadi pertama A1 dulu. A1 itu arahnya mendekati titik kumpul. Karena A1 tadi sudah diketahui kalau A1 itu negatif, maka A1 mendekati titik kumpul. Tarikannya dari sini ke sini, mendekati titik kumpul. Dari sini ke sini. Dilanjutkan dengan P1 arahnya ke bawah, berarti dari sini ke sini. Lalu A2 yang mendekati titik kumpul, maka tarikannya dari sini ke sini. Nah, dari sini ke sini. Lalu C2 dari sini ke sini. Dan C1 0. Nah, jadi uh, gambarnya atau arahnya akan seperti ini. Nah, jadi segitu dulu yang bisa aku jelasin. Uh, untuk mencari titik titik kumpul atau gaya atau arahnya atau menyusun kremonanya, kalian bisa mengikuti langkah kedua sampai kelima dan dilakukan terus-menerus hingga selesai semua titik kumpul. Dan cara yang baik dalam menentukan titik kumpul yang bisa disusun adalah terdapat dua gaya batang yang belum diketahui. Jadi, kalian bisa ikuti cara yang aku tadi jelasin untuk titik kumpul selanjutnya. Nah, itu dulu yang bisa aku jelasin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.